Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Dewi Nawangsari dengan nomor induk mahasiswa 1112111140 dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Mohon izin kepada Bapak dosen saya, Pak Imam Yuwono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas besar saya dengan menjelaskan materi mengenai leadership sebagai materi dari mata kuliah pengantar manajemen. Leadership sendiri adalah fungsi manajemen di dalam perusahaan atau organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah direncanakan demi mencapai tujuan. Tidak hanya seorang pemimpin yang harus memiliki leadership skill ini dalam menjalankan operasional perusahaan, tapi sikap ini juga harus dimiliki oleh semua karyawan. Sedangkan leadership skill ini adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain agar mau bekerja sama dalam melakukan pekerjaan yang sudah direncanakan untuk mencapai goals perusahaan. Nah, apa saja contoh leadership skill itu? Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan orang lain, mulai dari bawahan, atasan, mitra, hingga pelanggan. Komunikasi juga tidak selalu tentang berbicara. Kita juga harus dapat mendengarkan kebutuhan karyawan dan kekhawatiran karyawan, serta menetapkan metode yang tepat agar karyawan merasa nyaman. Leadership skill lainnya yaitu mampu memotivasi karyawan agar lebih produktif. Ada beberapa cara untuk memotivasi karyawan, yaitu memberikan pengakuan dan penghargaan atas usaha yang telah mereka lakukan, dan memberikan kesempatan untuk mereka berkembang dengan memberikan tanggung jawab baru. Seorang pemimpin yang baik harus bisa mendelegasikan tugas kepada karyawan dengan tepat. Untuk bisa melakukannya, kita harus bisa mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Dengan begitu, kita tidak akan memberikan beban kepada mereka dan memberikan tugas sesuai dengan keahlian karyawan. Inti dari kepemimpinan adalah tanggung jawab menyelesaikan masalah dalam departemen atau perusahaan, baik masalah internal antara karyawan atau masalah eksternal seperti dengan pelanggan atau pesaing. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu menghadapi konflik dengan kepala dingin, menilai situasi secara menyeluruh, dan menyelesaikan masalah secara rasional. Ketika seorang pemimpin dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang sulit, ia harus mampu berpikir cepat dan kritis. Karyawan bergantung kepada kemampuan pemimpin untuk berpikir, bertindak tegas, mengambil keputusan terbaik untuk tim dan perusahaan dalam situasi apapun. Membangun hubungan adalah bagian penting dari bisnis apapun, baik itu fasilitas kesehatan, perusahaan retail, atau organisasi nirlaba. Seorang pemimpin tidak hanya membangun hubungan dengan mitra atau klien, tetapi juga dengan timnya. Seorang pemimpin yang hebat akan mampu membangun dan memelihara tim individu yang berkolaborasi, bekerja menuju tujuan bersama. Berikut adalah beberapa manfaat dari leadership skill. Mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Bisa membantu meningkatkan kemampuan para karyawan untuk bekerja di bawah tekanan. Tim bisa sambil belajar dalam meningkatkan kecerdasan emosional. Menciptakan karismatik dan keseriusan dalam operasional di perusahaan dan bisnis. Untuk membantu menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Mampu meningkatkan keterampilan mendengar dan berkomunikasi, serta mampu memberikan nilai-nilai dan meningkatnya kesadaran akan keberagaman di dunia kerja.
Adapun cara untuk menumbuhkan leadership skill antara lain mengembangkan disiplin dalam kehidupan profesional dan pribadi adalah keharusan untuk memiliki leadership skill yang efektif sekaligus menginspirasi orang lain untuk turut disiplin. Seorang yang ditunjuk sebagai leader harus dapat memotivasi dan menginspirasi orang-orang yang bekerja untuk berkolaborasi sebaik mungkin. Jalan terbaik untuk menjadi leader yang baik adalah selalu belajar hal-hal baru. Hal itu membuat pikiran semakin tajam dan peka terhadap situasi yang ada. Memberdayakan tim bisa melalui memberikan kepercayaan atau delegasi tugas kepada individu yang lain. Mendelegasikan tugas kepada orang lain tidak hanya membantu pekerjaan cepat selesai, tetapi juga memberdayakan orang lain di tim akan melatih skill orang tersebut. Visi dan misi termegah tidak akan berhasil jika tidak adanya tujuan yang kuat untuk merencanakan jalan menuju ke sana. Merumuskan rencana yang tepat dan menetapkan tolak ukur yang realistis akan memberikan jalan untuk memadu proses bisnis dari waktu ke waktu. Dan kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah leadership adalah fungsi manajemen di sebuah perusahaan atau organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi dan mengawasi orang lain guna mencapai tujuan. Sedangkan leadership skill adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menginspirasi dan memotivasi orang lain supaya mau bekerja sama dalam mencapai goals. Beberapa contoh dari leadership skill yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan memotivasi, mendelegasikan tugas dengan tepat, problem solving, mengambil keputusan dengan efektif, pandai membangun hubungan dengan bawahan dan atasan. Dan leadership skill memiliki beberapa manfaat, salah satunya yaitu mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, membantu meningkatkan kemampuan para karyawan untuk bekerja di bawah tekanan, serta meningkatkan kecerdasan emosional. Adapun cara untuk menumbuhkan leadership skill yaitu berlatih disiplin, menginspirasi orang lain, terus belajar, berdayakan tim, serta menetapkan tujuan yang kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.